Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hidayah Boru Batubara, NIM 0308172078. Saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Islam Ana Usyadini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah pada hari ini masih Allah kasih kesempatan sehingga dapat mempresentasikan makalah tentang kepemimpinan ini. Salawat berangkaikan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang mana kita mengharapkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, materi kali ini yaitu tentang unsur-unsur kepemimpinan, syarat-syarat kepemimpinan dan prinsip-prinsip kepemimpinan. Sebelum kita masuk kepada materi ini, alangkah baiknya kita mengetahui apakah itu kepemimpinan dan apakah itu seorang pemimpin. Pemimpin adalah orang yang menjalankannya, sedangkan kepemimpinan adalah bakat atau keahlian yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Jadi, pemimpin itu adalah orangnya yang menjalankan, sedangkan pemimpin itu bakat yang dimilikinya. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu tentang unsur-unsur kepemimpinan. Menurut Cons et al. Pada tahun 1984, beliau mengatakan bahwa unsur-unsur kepemimpinan itu ada 4. Yang pertama itu adalah otoritas atau kekuatan seorang pemimpin, kekuatan yang dimiliki seorang pemimpin. Yang kedua itu adalah kemampuan dalam menyatu padukan sumber tenaga manusia yang memiliki banyak motivasi yang bervariasi di setiap waktu dan di setiap saat. Yang ketiga itu adalah kemampuan dalam mengembangkan iklim kinerja dalam proses dan merespon serta membangkitkan dan menimbulkan motivasi. Yang keempat itu adalah kemampuan dalam mengembangkan gaya kepemimpinan yang dimilikinya. Jadi menurut beliau, unsur-unsur kepemimpinan itu ada 4. Selanjutnya kita masuki, yaitu syarat-syarat menjadi seorang pemimpin yang baik. Nah, gimana nih agar bisa menjadi seorang pemimpin yang baik? Kita masuk menurut hal ini, landasan pokok dari materi ini diambil dari buku Elementary School Administration and Supervision tentang syarat-syarat kepemimpinan atau kepala sekolah, yaitu yang pertama, pemimpin kepala sekolah seharusnya mempunyai kemampuan yang lebih tinggi daripada orang yang dipimpinnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk itu perlu mendapatkan persiapan dan pembiasaan yang mantap. Dalam proses yang kedua ini memiliki bagian-bagian lagi. Yang pertama itu adalah berusaha membatasi istilah kepemimpinan dalam hubungan yang sifat-sifatnya itu kepribadian. Jadi dalam sebuah kepemimpinan itu tidak boleh memunculkan sifat kepribadian terlebih dahulu. Selanjutnya itu adalah kekuasaan ada pada kelompok belaka karena pemimpin cukup bertindak sebagai wasit atau sebagai pengawas dari bawahannya. Selanjutnya kita masuki materi yang ketiga, yaitu adalah prinsip-prinsip menjadi seorang pemimpin. Yang pertama itu adalah personality. Yang kedua, personality itu adalah suatu kepribadian seseorang yang diartikan sebagai totalitas karakteristik individual. Jadi karakteristik pemimpin tersebut. Yang kedua itu adalah purpose. Purpose itu adalah kelompoknya harus dapat memikirkan, merumuskan tentang tujuan organisasi atau lembaga kependidikannya. Yang ketiga itu adalah knowledge. Knowledge itu adalah suatu kelompok yang menaruh kepercayaan kepada seorang pemimpin. Nah, yang keempat itu adalah professional skill. Professional skill itu adalah keterampilan-keterampilan profesional yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, jadi prinsip-prinsip pemimpin itu
berbeda pendapat. Ada juga yang mengatakan bahwa prinsip-prinsip seorang pemimpin itu adalah kejujuran. Kejujuran itu adalah yang utama yang harus ditanamkan dalam diri seorang pemimpin. Yang kedua itu adalah adil. Jadi seorang pemimpin itu harus adil, tidak boleh membedakan antara anggota yang satu dengan anggota yang lain. Nah, yang ketiga itu adalah musyawarah. Musyawarah, hal ini penting karena setiap pemimpin tidak boleh mengambil keputusan tersendiri. Nah, itu adalah prinsip-prinsip kepemimpinan. Sekian dari saya, kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.